Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Marhapala Beta, guru SDN 17 Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 2 yang di dalamnya terdapat 3 muatan pembelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP untuk kelas 5. Untuk lebih jelas, berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Hormat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak ibu semuanya, sesuai dengan protokol kesehatan kita, maka sebelum masuk kelas, anak ibu cuci tangan terlebih dahulu. Silahkan dimulai dari Rajib. Nah, silakan masuk. Lanjut berikutnya. Ya, silakan masuk. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semuanya yang ibu sayangi, tadi baru saja kita berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar. Nah, berikutnya anak ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak ibu semuanya, ibu minta untuk berdoa. Marilah kita
membaca buku. Ibu memintahku untuk pindah ke teras karena ibu ingin menyapu dan menyapa. Setelah beberapa saat, aku selesai membaca buku dan baru sadar kalau aku belum minum dari tadi. Ketika masuk ke rumah untuk minum, aku melewati kamar ibu dan melihat beliau sedang tidur di kasur. Melihat ibu yang sedang tertidur, aku jadi berniat untuk membuat es teh manis untuk ibu. Karena beliau pasti capek setelah menyapu dan menyapa rumah. Setelah es teh manisnya selesai dibuat, aku memberikannya kepada ibu. Tapi wajah ibu langsung berubah ketika baru meminum seteguk es teh buatanku. Wah, ternyata aku tadi bukan menuangkan gula, tetapi garam. Aku dan ibu tertawa karena aku malah membuat es teh asin. Menarik ya bacaannya, nah Ibu. Apa judul bacaan yang dibaca tadi barusan? Es teh untuk Ibu. Anak Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah, sudah siap belajarnya nak? Sudah. Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Abi ada? Aira Nofrielmi Zahwa hadir ya. Dan anak ibu semuanya diingat dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang organ pencernaan manusia. Apa saja organ pencernaan manusia? Nah, makanan masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, lanjut ke lambung, lalu ke usus halus, lagi usus besar, terakhir baru ke keluar dia di anus. Ya, hari ini anak ibu semuanya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 3, kita masih tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, sebelum kita mulai, ayo semuanya berdiri anak ibu. Kita berdiri supaya lebih semangat. Oke? Tepuk senyum supaya lebih semangat lagi. Ayo, 1, 2, 3. Lebih senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Hore! Sudah anak ibu. Oke, kita masuk lagi. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menganalisis penyebab gangguan pada organ pencernaan dengan tepat. Kedua, dengan kegiatan mengamati video yang ditampilkan pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang ketiga, dengan mencermati gambar yang ditampilkan pada PowerPoint PPT, siswa mampu menyajikan gejala diare dalam bentuk mind map. Yang keempat, dengan mencermati teks yang disajikan, siswa mampu menemukan ciri-ciri bahasa iklan dengan benar. Selanjutnya, dengan mencermati video iklan yang ditampilkan pada PPT, siswa mampu mempraktekkan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan bantuan lisan, tulis, visual dengan benar. Lagi, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menganalisis informasi tentang properti tari dengan benar. Dan terakhir, dengan mencermati gambar pada PPT, siswa mampu menentukan karya tari daerah yang menggunakan properti dan daerah asalnya dengan tepat. Ini dia, coba anak ibu perhatikan gambarnya. Saja itu makanannya. Buah, sayur. Ada buah, apa lagi? Sayur, apa lagi? Ada susu, apa lagi sayang? Burger. Ada roti, apa lagi nak?
Makanan yang sehat itu membuat tubuh kita bagaimana? Kuat, sehat. Sedangkan makanan yang tidak sehat itu membuat kita terkena penyakit pada organ pencernaan kita. Pak, anak ibu buka buku tema 3. Tema 3 halaman 52. Silakan dimulai. Lani, coba Aira mulai dulu. Aira, yang keras ya Aira, yang jelas. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati, Udin, jangan saja sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Iya, coba tepuk tangan anak ibu untuk temannya. Silakan duduk. Terima kasih sayang. Dah, anak ibu semuanya. Coba ibu mau bertanya tentang percakapan itu. Siapa saja yang ada dalam teks percakapan? Siapa lagi? Udin, kemudian Siti. Apakah ada permasalahan yang dibicarakan? Ada. Apa masalah yang dibicarakan? Diare. Tentang diare. Bagus sekali Zahwa, tentang diare. Siapa yang terkena diare nak di percakapan itu sayang? Siapa? Tetangga Udin. Bagus Panji, tetangga Udin. Mengapa ya tetangga Udin bisa terkena diare? Coba Abi jawab Abi. Makan makanan sembarangan yang tidak sehat. Pintar anak ibu kelas 5 ya. Dah, anak ibu, Mbak, anak ibu, ini ibu punya yang namanya. Nih coba perhatikan video ibu ya. Hal-hal yang harus diingat setelah kalian menonton video ini yaitu kalian dapat memahami definisi diare, mekanisme diare, jenis-jenis diare, gejala dan penyebab diare, serta pengobatan diare. Diare merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang lembek sampai mencair saat buang air besar. Seseorang dinyatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu berkurangnya penyerapan cairan dari usus ke dalam tubuh, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Diare dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat diare akut, biasanya berlangsung selama beberapa jam atau hingga beberapa hari. Kemudian terdapat diare akut berdarah, di mana durasinya sangat singkat, pada umumnya dikenal dengan disentri. Dan yang terakhir yaitu diare kronis, biasanya berlangsung kurang lebih hingga 14 hari. Berikut beberapa gejala utama yang sering terjadi pada penderita diare yaitu umumnya terjadi kembung atau kram perut, perasaan mendesak, ingin buang air besar, konsistensi buang air besar yang lembek atau cair, dan biasanya disertai dengan mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius yang biasanya terjadi pada penderita diare, yaitu seperti makanan sulit dicerna atau bahkan tidak dapat dicerna. Terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab
Penyebab yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan malabsorpsi atau kesulitan menyerap nutrisi. Untuk pengobatan diare, hal yang paling penting yang dapat dilakukan yaitu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. Namun, selain itu juga dapat diberikan beberapa obat seperti probiotik yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Kemudian, dapat diberikan oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang ketika diare. Kemudian, zinc berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Absorben dan obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi mobilitas usus. Dan antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri atau virus. Oke, itu dia ya nak ya. Ya, itu dia tentang diare. Jadi diare itu penyakit seperti apa ya nak? Setelah anak ibu melihat video tadi, sakit apa Anji? Sakit perut. Ya, sakit perut orangnya. Kenapa sakit perut orangnya nak? Buang airnya bagaimana tadi? Encer, sering. Penyebabnya kenapa nak? Kenapa ada orang terkena diare? Karena makan jajanan yang tidak sehat. Apalagi nak? Apalagi tadi penyebab diare? Alergi makanan. Ya, alergi makanan. Ya, alergi makanan. Supaya anak ibu lebih paham lagi, coba perhatikan buku halaman 52. Faktor penyebab diare secara umum. Zahwa, dibaca yang keras Zahwa. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran, feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubung dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum penyebab diare antara lain: 1. Infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang akut yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit. Parasit ya? Parasit. Infeksi bakteri dan parasit Bagus. masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagai orang yang intoleransi terdapat gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Alergi makanan biasanya reaksi negatif terdapat obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara
anak ibu lebih paham, coba kerjakan LKPD 1 secara berkelompok. Ini ya. Nah, sudah siap? Coba ibu lihat kelompok 2 sudah siap. Kelompok 1 bagaimana? Juga sudah siap. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2, kelompok 1 mana nak? 1, ya, 1, 2, 3, 4, benar sekali ya. Sudah siap ya? Baiklah, coba ibu perhatikan. Gejala itu yang dirasa. Kalau penyebab diare itu, mengapa orang itu bisa terkena diare? Dah, sekarang kita tampil per kelompok lagi. Kita tampilkan LKPD yang dihasilkan per kelompok. Coba kelompok 4, jawabannya oleh kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 4, kelompok 3 dengan kelompok 1. Ya, kelompok 2. Nah, coba gejala yang pertama dibaca oleh kelompok 1, membacakan gejala diare yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 1. Diare, demam. Oke. Coba bagaimana kelompok yang lainnya? Kelompok 2. Iyakah demam gejala diarenya, nah? Kelompok 3. Kelompok 3 membacakan hasil kelompok 4. Gejala diare, demam. Kram perut. Perutnya itu terasa apa ya? Seperti melilit, iya seperti itu diare. Benar itu gejalanya? Iya benar ya. Nah lanjut ke kelompok berikutnya. Dari kelompok 2 bacakan jawaban kelompok 1. Apa saja gejala diare? Darah dalam tinja. Lanjut ke kelompok 4, silakan. Kembung darah dalam tinja. Kembung kemudian darah dalam tinja. Iya seperti itu gejala diare nah. Orang diare iya merasakan seperti itu. Iya nak. Iya perutnya. Jadi apa saja tadi nak? Kembung, kerak perut, ya. Nah semuanya itu diarenya itu antara lain disebabkan oleh yang namanya virus. Coba keluarkan suaranya nak. Kurang bersemangat anak ibu ya. Coba semuanya anak ibu berdiri semuanya, kita bersemangat dulu. Coba anak ibu kelas 5 supaya lebih bersemangat menyanyikan lagu Di Sini Senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan semuanya semangat. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Bagus, tepuk tangan anak ibu semuanya. Jadi anak ibu, diare itu pada umumnya penyebabnya tadi karena kata anak ibu jajan sembarangan bu. Iya mungkin ada jajan makanan yang sudah kotor atau orangnya jualan makanannya tidak ditutup, sudah terkena virus ya. Nah anak ibu coba perhatikan lagi yang ibu tampilkan. Nah coba lihat iklan ibu ini. Coba anak ibu Cia, baca yang keras Cia. Hidup sehat dan awet muda. Dengan jus buah dan sayur. Bagus sekali. Yang dibaca Cia itu kalimat iklan. Kalimat iklan itu menarik tidak kalimatnya dibuat? Apakah anak ibu merasa diajak tidak dari kalimat itu?
hidup sehat, awet muda dengan jus buah dan sayur. Tarik, mengajak, kemudian bahasanya itu jelas dan menarik. Supaya anak ibu lebih paham, ibu ingin anak ibu membuat kalimat iklan. Coba diskusi berkelompok. Kita kerjakan LKPD 2. Buatlah kalimat iklan yang ada, yang pernah anak ibu dengar. Tapi pernah melihat iklan di televisi? Pernah. Apa kalimat iklannya? Mengajak orang untuk apa? Oke, nah tulislah apa katanya untuk supaya orang menjaga jarak. Apa kalimatnya yang mengajak orang menjaga jarak? Nah, ibu mau anak ibu seperti itu. Kita presentasikan iklan di depan. Anak ibu mempromosikan iklannya. Bisa? Bisa, ya? Coba Husein berdiri, Husein. Pentingkan air untuk kita. Pentingkan air untuk kita. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Nah, kita lanjut lagi. Coba kelompok mana lagi? Presentasi iklannya. Yuk, kelompok Aira, Neisa, dan teman-teman. Silakan. Makanlah makanan empat sehat di masa purna. Bagus sekali. Coba tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, kelompok berikutnya. Kelompok Radit dan teman-teman. Silakan. Pentingnya ada pencernaan kita. Pentingnya organ pencernaan. Pentingnya menjaga organ pencernaan kita supaya tidak terkena penyakit. Bagus sekali, tepuk tangan untuk temannya. Lanjut. Dah, silakan kelompok berikutnya. Cintai ususmu, minumnya setiap hari. Dah, tepuk tangan, pakai lagu dia ya, pakai lagu. Menarik tidak iklannya pakai lagu? Nah, menarik. Dah, terima kasih. Nah, itu dia. Jadi iklannya menarik, membuat orang merasa diajak untuk membeli atau mengikuti. Ya, anak ibu ya. Lebih menarik lagi, apa yang lebih menarik lagi anak ibu? Pernahkah anak ibu melihat pertunjukan? Ibu punya gambar, yaitu ini dia. Ya? Ada anak ibu lihat, pernah anak ibu melihat ini? Nah, apa itu kira-kira ya? Ini merupakan salah satu kesenian dari daerah Ponorogo yang dinamakan dengan Reok Ponorogo. Anak ibu lanjut mengerjakan LKPD berikutnya, yaitu tentang tarian daerah. Ya? Hah? Di apa? Ya, sesuai perintahnya anak ibu digunting. Dah, kita menggunting sekarang. Nah, digunting. Gunting. Coba anak ibu ada yang menggunting. Sudah siap ya anak ibu ya? Ayo ibu kumpulkan LKPD-nya. Jadi barusan anak ibu semuanya kita mulai ambil kesimpulan pembelajaran kita. Yang pertama tadi adalah diare. Apa saja gejala diare? Kram perut. Apa lagi nak? Nah, sakit perut, tinja, encer. Apa lagi nak? Kembung. Apa lagi? Ya, penyebabnya karena alergi makanan. Apa lagi virus. Bagus sekali. Kemudian bahasa iklan. Bagaimana bahasa iklan nak? Yang menarik, mengajak orang untuk bisa melakukan, membeli, ya nak. Kemudian anak ibu tadi juga
pelajaran hari ini, nak? Paham. Sekarang kerjakan latihan ini, kerjakan jawab di sini. Jangan lupa diberi nama. Ya, silang jawabannya yang benar di sini. Langsung di lembar evaluasi. Sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri di lembar evaluasi kita. Dah. Diisi lagi, langsung di dalamnya diisi ya. Sudah siap mengerjakan evaluasinya? Ya. Coba Radit ketua kelas dikumpulkan sayang, tolong ibu. Nah, terima kasih Radit. Dah, anak ibu, coba anak ibu semuanya. Sama-sama. Oke, anak ibu, terima kasih. Bagaimana pelajaran hari ini? Ada menyenangkan? Untuk materi berikutnya, kita akan bahas tentang memelihara organ pencernaan dan juga tentang iklan. Dah, silahkan Radit disiapkan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai.